Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi menang 1-0. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazahnya, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan mereka terlebih dahulu. Ini membuat penuduh harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti dan membuat argumen. Inilah alasan kenapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Jadi jangan heran kalau pihak lawan selalu kuar-kuar minta ijazahnya ditunjukkan. Dan mereka lupa kalau Jokowi ini rajanya menggocek loh. Cukup tunjukkan pada wartawan ijazahnya, tapi si wartawan tidak boleh menfoto. Ini membuat kubu lawan makin parah dan makin gerah. Dan kalian tahu siapa yang disalahkan? Wartawannya. Wartawan tanpa bukti hanyalah mas-mas biasa. Berita yang disampaikan menjadi diragukan. Pihak lawan makin kebakaran. Ya gimana lagi? Jokowi tunjukkan ijazah ke wartawan, tapi wartawannya nggak boleh foto. Ini benar-benar strategi Raja Jawa. Seorang raja yang turun tahta tetaplah seorang raja. Ia hanya tak berkuasa, tapi jiwa seorang raja tetap ada, bos. Ya, meskipun ada yang menganggap raja yang baik dan ada yang menganggap raja yang jelek. Dengan tidak menunjukkan ijazah secara terbuka, Jokowi dan tim hukumnya bisa menjaga bukti itu sebagai amunisi yang hanya akan digunakan jika diperlukan secara hukum, misalnya dalam pengadilan. Strategi ini menghindari pemborosan bukti dalam ruang opini publik yang bisa dimanipulasi dan disalahartikan. Menolak menunjukkan ijazah secara bebas bisa dibaca sebagai pesan bahwa Jokowi tidak tunduk pada tekanan atau tuntutan berbasis fitnah atau teori konspirasi. Dalam logika ini, membuka ijazah hanya karena desakan publik dapat menciptakan presiden yang membahayakan pejabat negara seperti Jokowi. Dengan tidak langsung merespon secara reaktif, strategi ini berupaya menyepelekan atau memperkecil posisi lawan, seolah-olah tuduhan tersebut tidak penting atau tidak perlu ditanggapi secara serius. Hal ini bisa membantu citra Jokowi yang tetap stabil dan tidak mudah terprovokasi. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Dengan tidak menunjukkan ijazah, Jokowi dan timnya secara implisit memaksa penuduh untuk membuktikan tuduhan terlebih dahulu. Ini membuat penuduh kebakaran jenggot dan pusing membuat bukti-bukti dan argumen. Ditambah lagi, Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya secara pribadi karena UGM sendiri sudah memberikan klarifikasi resmi. Strategi ini menekan pentingnya kepercayaan pada lembaga akademik dan hukum, alih-alih tunduk pada desakan populis atau tekanan media sosial. Dalam era digital, dokumen yang ditampilkan ke publik bisa diedit, diklaim palsu, atau dipelintir. Dengan tidak mengunggah atau menunjukkan secara bebas, ia menghindari resiko manipulasi visual dan informasi. Jadi gimana? Kalian tim ijazah Jokowi palsu atau tim ijazah Jokowi asli?